tundukkan kepala, kita mau satukan hati, kita mau berdoa kepada Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan atas hari baru yang Engkau ciptakan buat kami. Kami mau bersyukur, bersuka cita Tuhan, karena Engkau Allah yang baik. Kami mohon Tuhan, segala pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan hanya untuk Engkau, supaya Engkau yang bertahta di atasnya. Karena kami tahu Tuhan, pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, beracaralah sebebas-bebasnya dalam setiap hati kami, agar kami juga bisa merasakan hadirat-Mu yang membawa kedamaian dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan yang dikasih, kita mau masuk hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kita mau angkat pujian dan hormat kita hanya untuk Allah kita. Kita mau katakan masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memujinya, memujinya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memujinya, memujinya. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus, nama segala nama. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memujinya, memujinya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memujinya, memujinya. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus, nama segala nama. Beri puji dan hormat, beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus, nama segala nama. Yesus, 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 nama segala nama. Yesus, Raja segala raja. Yesus, Raja segala raja. Haleluya. Mulia bagi Tuhan kita. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian yang berkata, Tuhan berikan kami hati yang menyembah Engkau, yang mengasihi Engkau. Karena hanya Dialah yang layak kita tinggikan, yang layak kita puji dan kita sembah. Terima kasih Yesus. Katakan, beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau, seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati Tuhan, beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati
untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang dapat mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang dapat mengurapi. Kita katakan sekali lagi. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang dapat mengurapimu. Berikan kami hati, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang dapat mengurapimu. Seperti wanita yang dapat, seperti wanita yang dapat mengurapimu. Seperti wanita, seperti wanita yang dapat mengurapimu. Puji dan sembah kami. Berikan kami hati yang mengasihi, hati yang menyembah Tuhan, karena Kau yang layak terima pujian. Haleluya Tuhan, bersyukur atas semua Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan kalau kami juga saat ini kembali boleh merenungkan dan membaca firman-Mu. Pimpin kami Tuhan agar kami boleh diberikan hikmat untuk mengerti, hati dan pikiran yang juga terbuka Tuhan untuk menerima setiap pesan-pesan yang Engkau titipkan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur saya boleh mengajak kita bersama-sama untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan yang juga merupakan judul dari khotbah hari ini, yaitu posisi di mana.
Pertanyaan ini mungkin muncul saat kita janjian dengan teman untuk bertemu di sebuah kafe atau mengundang ke tempat kita, dan kita ingin tahu kapan dia sampainya, dan kita telepon dan tanya, posisinya lagi di mana atau sudah sampai di mana. Saat teman kita menjawab, kita akan tahu apa dia sudah jauh atau sudah dekat ke tempat tujuan kita bertemu, atau apakah dia mungkin nyasar atau dia bergerak ke arah yang benar. Begitu juga saya bayangkan perjalanan kita sebagai murid atau pelayan. Kita juga sedang berada dalam sebuah perjalanan, dan kita juga dapat bertanya pertanyaan ini dalam kita menjalani perjalanan ini, yaitu apakah saya atau di manakah posisi saya sebagai pelayan? Apakah saya saat ini menuju ke arah yang benar atau tidak? Pertanyaan ini muncul saat merenungkan ayat dari Yohanes 12 ayat 26. Saya ajak kita baca bersama-sama. Yohanes 12 ayat 26. Di situ tertulis, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ya, bulan kemarin di bulan Juli Agustus kita sudah merenungkan tentang seorang murid ya, atau hidup sebagai murid. Dan seorang murid, kalau dulu itu perannya dia mengikuti seorang guru. Karena itu kita juga kalau disebut sebagai murid Kristus, kita sedang mengikuti guru besar kita, yaitu Yesus. Dan mengikut guru itu berarti kita harus tahu guru kita seperti apa. Dan dari situ saya juga percaya saat kita mempelajari kehidupan Yesus sebagai guru, kita akan menjadi murid yang belajar untuk melayani. Kenapa? Di Matius 20 ayat 28 kita bisa baca bahwa Yesus mengatakan tentang dirinya, "Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani." Dan kalau kita melihat salah satu cara atau sikap dia melayani, bagaimana di Yohanes 13 ayat 12 sampai 15 itu tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kalau kita baca di situ Yohanes 13 ayat 12, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Ya, di sini kita juga bisa melihat arti pelayanan itu apa. Dia melakukan satu tugas yang dulu dianggap satu tugas yang rendah, dilakukan hanya oleh hamba-hamba. Tapi pelayanan itu memang kita belajar untuk rendah hati, tidak menganggap sebuah tugas atau perbuatan itu rendah kalau itu dilakukan dengan motivasi untuk melayani. Juga apa konteks dari Yohanes 12 ayat 26 tadi, di mana dibilang barang siapa melayani aku. Mari kita baca beberapa ayat sebelumnya. Di Yohanes 12 mulai ayat 24. Di situ tertulis, kalau kita perhatikan juga judul dari perikop ini, Yesus memberitakan kematiannya. Dia berkata, "Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal." Jadi dari konteks ini kita bisa melihat bahwa pelayanan yang Yesus lakukan bersifat menyerahkan dirinya. Dia siap untuk berkorban. Dia siap untuk menuruti kehendak Tuhan. Oleh karena itu, saya ajak hari ini kita merenungkan apa artinya untuk kita mengikuti Yesus dan berada di mana Ia berada sebagai pelayan-pelayannya.
Saya ingin ajak kita baca terlebih dahulu satu perikop di Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 33 sampai Yohanes 14 ayat 6. Dan saya ajak kita memperhatikan mengenai tempat yang Yesus sebut di mana dia berada, atau saat dia cerita atau berkata tentang tempat. Yohanes 13 ayat 33 mulai di ke tempat aku pergi. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang, demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangka aku 3 kali. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sampai di sini. Mari kita memperhatikan bagian ini dengan lebih cermat, yaitu saya mau mengajak kita, saya ingin men-share tentang 2 pengertian tentang tempat di mana Yesus ingin kita berada. Yang pertama, saya mau ambil dari ayat 33 dan Yohanes 14 ayat 1 sampai 6, yaitu tentang tempat rumah Bapa. Tempat ini disediakan bagi setiap orang percaya. Kalau kita baca di Yohanes 14 ayat 2, kita bisa mengetahui bahwa Yesus menyediakan sebuah tempat. Tapi tempat ini bukanlah tempat yang kita dapat datangi begitu saja dengan sendirinya. Karena di ayat 33 tertulis, "Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Dan hal ini akan make sense kalau kita membaca di Yohanes 14 tadi. Kalau kita perhatikan di situ, "Dan apabila aku telah pergi ke situ, ke rumah Bapa, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku." Jadi itu adalah tempat di mana kita akan dibawa oleh Yesus Kristus. Yaitu ini berbicara tentang kedatangannya yang kedua kali, di mana setiap orang yang percaya kepadanya sebagai juru selamat dan telah menerimanya, mereka boleh diberikan kehidupan yang kekal. Begitu juga setiap orang yang meninggal dengan sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, berhubung ini satu tempat yang kita tidak datang atau nyampe selama kehidupan ini, tapi apa yang kita bisa pelajari atau perhatikan, yaitu di ayat 4 sampai ayat 6 tadi dikatakan, "Dan kemana aku pergi, ke rumah Bapa itu, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi di sini kita mengingat, dan juga saya rasa kebanyakan dari kita yang mendengar ini merupakan, saya harap menjadi satu dasar yang teguh ya, bahwa satu-satunya jalan adalah Yesus. Yesus menekankan tentang jalannya, yaitu dia pribadi sendiri yang menjadi satu-satunya jalan ke tempat Bapa atau kepada Bapa. Hal ini saya saat merenungkan membuat saya bersyukur bahwa
kita memiliki Tuhan yang tidak hanya menyebutkan tempat destinasi atau tempat tujuan kita, tapi dia juga jelas tentang jalannya. Saya sempat terlintas pertanyaan ini, lebih berguna kita mengetahui tempat tujuannya atau lebih berguna untuk kita mengetahui jalan menuju tempat tujuannya? Kalau kita merenungkan hal ini, contohnya kita mungkin cari tempat makan lewat Google Maps, tapi cuma dikasih alamat, tapi nggak dikasih rute atau map atau apa-apa. Apakah itu berguna? Tentu, kita kalau memasukkan ke Google Maps, kita mengharapkan untuk dia akan menunjukkan rutenya ke tempat tujuan itu. Makanya saya bersyukur bahwa Yesus mengatakan atau secara terbuka kasih tahu jalannya, yaitu melalui Dia. Dia memberikan kepada kita rutenya. Dan dari situ saya mendapatkan beberapa poin ini, yaitu bahwa pelayanan yang kita lakukan juga penting. Untuk hal ini jelas tentang keselamatan tempat tujuan kita adalah surga, tapi gimana nyampe tempat tujuan itu adalah hanya melalui Yesus Kristus, dan itu juga penting saat kita, baik untuk kita pribadi maupun kalau kita melayani orang-orang. Mari kita baca beberapa ayat-ayat yang juga mengingatkan akan beberapa bagian penting ya tentang menerima Yesus sebagai juru selamat. Di Roma 10 ayat 9-10. Di situ tertulis, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi ini titik berangkat kita sebagai seorang pelayan. Seorang pelayan mulai berjalan saat dia menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya, saat dia menerima dalam hati dan mengaku dengan mulut. Dan di Efesus 2 kita diingatkan bahwa Efesus 2 ayat 8-10, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, jadi saya percaya akan ada perbedaan antara orang yang taat atau berusaha taat atau berbuat baik supaya dia merasa selamat atau layak selamat, dibanding dengan orang yang melakukan perbuatan baik atau taat atau melayani karena dia sadar dia sudah diselamatkan. Semoga ini bisa menjadi fondasi kuat untuk kita sebagai orang percaya, sebagai pelayan-pelayan, dan juga saat kita melayani orang-orang di sekitar kita. Jadi di sini saat merenungkan tentang rumah Bapa, apakah saya sadar akan kasih Bapa dan kehendaknya juga bagi orang lain? Mari kita baca di 1 Timotius 2. 1 Timotius 2 ayat 3-4. Di situ tertulis, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tadi kita sudah baca juga di Yohanes 14 ayat 6 ya, bahwa jalan kebenaran dan hidup adalah siapa? Yesus. Dan di sini sangat jelas bahwa Ia menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini saya rasa merupakan satu bagian juga dalam pelayanan. Apakah kita memiliki hati yang mengenal kasih Bapa, kehendaknya untuk semua orang diselamatkan? Ya, jadi ini tempat pertama yang kita pelajari, rumah Bapa. Ini merupakan kehendak Tuhan, di mana kelak juga semua pelayan-pelayan Tuhan, semua orang yang percaya,
Dia ingin orang kita bisa berada di sana. Itu seperti kita set starting point dan destination point kita sebagai pelayan. Kita percaya dan menerima Yesus Kristus, itu starting point-nya, supaya kita pada akhirnya akan sampai di rumah Bapa, destination kita, tempat tujuan kita. Nah, tapi tentu antara starting point dan tujuan kita ada satu rute yang kita jalani, di mana kita akan juga ada beberapa tempat persinggahan, dan saya ajak kita masuk ke dalam pembahasan tentang pengertian kedua dari tempat di mana Yesus ingin kita berada. Yang kedua, saya istilahnya tempat di mana Tuhan ingin kita berada, yang tadi saya sebut sebagai tempat-tempat persinggahan, adalah pertumbuhan atau kedewasaan hati pelayan kita. Hal ini saya dapat dari Yohanes 13 ayat yang kita tadi baca, yaitu di bagian 36 sampai 38, yaitu tentang Yesus memperingatkan Petrus. Mari kita baca sekali lagi. Di situ Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku." Perhatikan sekarang ya, dibandingkan yang tadi, ke tempat yang aku pergi tidak mungkin kamu datang, tapi di sini tentang tempat yang dapat diikuti. Tapi di saat ini, di saat itu Yesus berkata sekarang dia belum, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kalau kita perhatikan kenapa Yesus berkata sekarang tidak, kita akan dapat jawabannya dari ayat 37 dan 38. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Ya, kalau kita ingat tadi konteks dari Yohanes 12 ayat 26 tentang melayani, itu Yesus kan berbicara tentang memberikan dirinya untuk mati. Dan di sini Petrus juga menggunakan kata-kata ini, memberikan nyawaku bagimu. Tapi Yesus menjawab, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Di sini saya tarik kesimpulan bahwa walaupun kata-kata Petrus sesuai dengan arti pelayanan yang tadi kita bahas, tetapi posisi hatinya itu belum sesuai dengan perkataan yang dia sampaikan. Ya, belum cocok, dan Yesus mengetahui hal itu. Dan kita bisa melihat bahwa Petrus, untuk dia menjadi seorang pelayan yang pada akhirnya dia juga siap mati untuk imannya pada Yesus Kristus, dia menempuh satu perjalanan untuk memiliki hati yang bertumbuh menjadi hati seorang pelayan. Kalau kita sedikit flashback beberapa kisah tentang Petrus, dia adalah murid yang pernah berjalan di atas air, berani melangkah. Tetapi di situ dia juga harus belajar untuk tidak kehilangan kepercayaan saat melihat gelombang, saat mengalami ketakutan. Seperti tadi juga Petrus bilang dia berani memberikan nyawanya, tapi saat Yesus ditangkap dan dia ditanya apakah dia pengikut Yesus, dia takut dan dia bahkan menyangkal Yesus. Saat Yesus saat Yesus ditangkap, dia juga menggunakan kekerasannya saat dia menarik pedangnya, tapi dia belajar bahwa Yesus itu tidak menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya, untuk melakukan pelayanannya. Dan bahkan saat Yesus pernah menyatakan bahwa dirinya harus menderita, dia bahkan harus mati, Petrus sempat bilang, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu, supaya hal ini tidak menimpa engkau." Yesus malah bilang, "Nyalah iblis, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi dia banyak harus belajar tentang apa arti pelayanan yaitu dari arti pelayanan yang Yesus maksud. Bukanlah pelayanan yang
fokusnya kepada sesuatu yang enak, tetapi yang menuruti kehendak Bapa. Oleh karena itu saya ajak kita sambung apa yang ingin Yesus ajarkan kepada kita untuk bertumbuh dalam hal ini, untuk memiliki hati seorang pelayan. Saya ambil dari Yohanes 13 yang tadi kita baca, ayat 34 dan 35. Di situ tertulis, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang-orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Perhatikan di sini ada 3 bagian yang saya ingin tekankan, yaitu perintah baru, saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Saya ingin membacakan beberapa ayat pendukung juga mengapa hal ini ingin saya dalamin, yaitu di Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Ini juga judulnya perintah supaya saling mengasihi. Kalau sesuatu diulang berarti ada yang penting ya. "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya." Jadi di sini kita juga melihat tentang kasih seperti kasih Bapa atau Yesus, dan juga tentang perintahku. Kalau lompat ke ayat 12 dan 17, di situ tertulis, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintahku kepadamu," ayat 17, "kasihlah seorang akan yang lain." Dan juga dengan search function di Alkitab, menarik bahwa hal ini juga diulang lagi di 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21, 3 bagian ini. "Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya." Ya, dari 3 hal ini saya ingin merenungkan sedikit, dan saya ingin 3 poin selanjut ini kita bisa bayangkan sebagai satu perjalanan yang kita mulai, dan perjalanan ini kita akan bertemu dengan beberapa orang atau guide atau teman yang menemani kita. Ya, supaya mungkin lebih gampang ingatnya, ya tunjukkan ya semacam ini. Ya, kita memulai sebuah perjalanan. Nih, orang pertama yang kita temui adalah, atau poin pertama yang saya ingin sampaikan di bagian ini adalah, mari kita berjalan bersama atau di dalam kasih Bapa. Ya, dan berjalan bersama dengan kasih Bapa. Tadi poin ini kita dapat dari Yohanes 15 ayat 9 dan 1 Yohanes 4 ayat 19. Saat kita berjalan dengan sahabat atau guide ini, kita semakin belajar tentang kasih Tuhan. Dia adalah pribadi yang membuat perjalanan kita itu hidup, yang kita mungkin bisa bayangin sebagai teman yang ajak kita ngobrol yang enak gitu, bisa nyambung. Dan di sini saya ajak, apa dampaknya dalam keseharian kita saat berjalan dalam kasih Bapa. Ini sedikit ya PR juga atau tugas untuk direnungkan secara pribadi, tapi ya saya akan memberikan beberapa contoh saja, bukan contoh yang lengkap, tetapi untuk masing-masing bisa ada ide untuk perenungan. Pertama, saat saya merenungkan saya berjalan dalam kasih Bapa, saya dipenuhi ucapan syukur karena saya sudah diselamatkan. Saya sudah menerima anugerah dan saya ada kepastian untuk keselamatan itu. Apakah sehari-hari saya adalah orang yang bisa mengucap syukur? Apakah saya mengambil waktu juga untuk
mensyukuri anugerah yang Tuhan berikan. Saat saya berjalan dalam kasih Bapa, saya seperti kalau sama teman itu kita ngobrol, saya akan semakin yakin bahwa saya berharga di matanya. Saya adalah orang yang dipercayakan karunia-karunia untuk dikembangkan dan untuk dipertanggungjawabkan. Dengan berjalan dalam atau dengan kasih Bapa, saya tahu saya disertai. Walaupun ada saat-saat di mana saya mengalami ketakutan atau saya muncul kekhawatiran, tetapi saya ingat ada penolong yang setia. Ya, silahkan perenungan ini dilakukan secara pribadi. Apa 3 hal yang bisa kita terapkan atau apa dampaknya dalam keseharian kita saat kita merenungkan berjalan bersama atau dalam kasih Bapa. Dan juga cari ayat-ayat yang mendukungnya supaya ada dasar yang kuat ya, bukan cuma sekedar feeling atau pemikiran kita, tetapi juga ada fondasi yang kuatnya. Orang yang atau guide yang kedua yang berjalan bersama kita yang semoga kita temui adalah kebenarannya, yes, yang saya gambarkan sebagai His word, ya, firman-Nya. Hal ini tadi kita baca dari Yohanes 15 ayat 10 dan 1 Yohanes 4 ayat 21. Untuk melengkapi saya ingin baca lagi dari Yohanes 14 ayat 21 sampai 24. Di situ tertulis, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Saya bayangkan guide ini atau teman sahabat yang berjalan bersama kita ini adalah seorang yang memegang map ya, supaya kita tidak nyasar dalam perjalanan kita. Contoh dari Alkitab, dari tokoh Alkitab, yaitu saya mau ambil dari Daud. Dia menunjukkan apa artinya menghargai firman Tuhan atau perkataan Tuhan. Daud dalam kehidupannya dia pernah dikejar oleh Raja Saul, ya, karena Saul takut Daud akan menggantikan dia. Walaupun Daud tidak memiliki niat untuk membunuh Saul atau tidak seperti merebut tahtanya Saul dengan kekerasan. Saat dia berada dalam gua singa, dia bersembunyi dari Saul, dan ya, ada kesempatan di mana Saul masuk dalam gua dan tidak tahu bahwa Daud ada di situ, sehingga muncul kesempatan bagi Daud untuk sebenarnya membunuh Saul. Pengikut Daud, mereka malah berkata kepada Daud, lihat, Tuhan telah memberikan kesempatan ini, kamu bunuh aja Saul. Dan Daud waktu itu dia udah melarikan diri walaupun dia tidak bersalah. Sebenarnya itu satu hal yang mungkin bisa dibilang dari mata manusia wajar gitu, kalau udah nggak salah dikejar-kejar sampai mau dibunuh, dan ini kesempatannya. Tetapi Daud menunjukkan integritas, menghargai orang yang dipilih Tuhan. Dia, walaupun ayat-ayat ini baru muncul dalam perjanjian baru, tapi dia menunjukkan bahwa dia melakukan atau menghargai perintah-perintah Tuhan, yaitu seperti kasihilah musuhmu. Ya, saya akan sebut beberapa ayat, tapi tidak membacakannya, cuman buat dicatat atau untuk nanti bisa di-post, dilihat lagi. Matius 5 ayat 44 dan Lukas 6 ayat 27 dan 35 mengenai kasihilah musuhmu. Daud juga menunjukkan artinya mengampuni. Matius 6 ayat 12, 14 dan 15. Matius 18 ayat 21. Lukas 17 ayat 3 sampai 5 dan Efesus 4 ayat 32. Saat Daud
jatuh dalam dosa dengan berhubungan dengan Batseba, dia juga menunjukkan saat dia ditegur, dia bertobat, dia menghargai firman yang disampaikan melalui Nabi Nathan. Jadi berjalan bersama dengan kebenarannya itu membantu kita agar kita tidak nyasar, supaya kita tidak mengartikan kasih Tuhan itu secara semaunya kita, seperti pengertian manusia, tetapi benar-benar kasihnya Yesus itu juga erat hubungannya dengan mentaati firman-Nya, ya, semacam best friend yang berjalan. Best friend-nya tadi yang mendampingi kita adalah kasih Tuhan dan juga kebenarannya. Yang ketiga, ini bukan guide tapi teman yang akan mengikuti perjalanan kita sebagai pelayan. Saya ambil adalah sesama kita. Ya, kita tadi berjalan bersama kasih Bapa dengan kebenarannya, dan perjalanan kita juga akan menemukan sesama manusia, sesama kita. Tadi ayat pendukung dari Yohanes 15 ayat 12 dan 17 dan juga 1 Yohanes 4 ayat 20. Ini saya cuma kasih action step-nya apa ya. Action step-nya, pikirkanlah siapa saja yang saya temui dalam minggu ini dan lihatlah dia sebagai sesama kita. Ya. Pikirkanlah dengan cara apa saya dapat melayani dia. Mungkin dengan kata-kata apresiasi, mungkin dengan tanya kabarnya gimana, mungkin juga ada kesempatan untuk membantu secara praktis. Ingat gimana Yesus sebelum ia naik ke surga, pelayanannya itu bentuknya itu, dia memperhatikan manusia, orang-orang di sekitarnya, apa yang mereka butuhkan, dan dia mengasihi mereka. Biar itu juga menjadi perhatian kita. Ya, jadi ini merupakan perjalanan kita sebagai pelayan, di mana kita bisa bertumbuh, semakin mengerti arti dari pelayanan yang Tuhan teladani juga. Saya akan coba merangkum pembahasan dari khotbah hari ini. Saya akan membaca sekali lagi ayat-ayat pokok kita dari Yohanes 12 ayat 26 tadi adalah, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ayat pokok selanjutnya Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Di mana posisi kita dalam perjalanan sebagai pelayan? Starting point tadi adalah kita mengenal, percaya, dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Dengan itu kita mulai menjalani perjalanan pelayanan kita, semakin mengenal kasih-Nya, semakin mengenal juga kebenarannya. Dan dalam perjalanan itu kita juga diberikan tanggung jawab untuk memperhatikan sesama kita dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan dengan demikian, mari kita jalankan ini sampai kita pada akhirnya mencapai tempat yang Tuhan sudah sediakan, yaitu tempat di rumah Bapa. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan firman-firman-Mu yang Kau sudah berikan. Terima kasih Tuhan untuk kepastian yang Kau berikan akan keselamatan, akan tempat yang Kau sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadamu dan menerima Engkau sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mengajak kami untuk terlibat dalam pelayanan, di mana kami juga perlu bertumbuh bersama-sama dan pengenalan akan kasih-Mu, pengenalan akan kebenaran firman-Mu, dan juga bagaimana Engkau memakai kami untuk bisa memberikan dampak dan untuk bisa menjadi orang yang membantu dan memberkati orang-orang sekitar kami. Berikan kami hikmat, pengertian Tuhan, bagaimana kami bisa melakukannya dalam keseharian
kami, dan biar melalui semuanya itu bukan kami yang bermegah atas diri kami sendiri, tetapi benar-benar kami bersukacita karena nama-Mu dipermuliakan. Engkau sendiri yang melengkapi dengan hal-hal yang perlu kami semakin tahu dan semakin mengerti akan firman-Mu, dan biar melalui firman-Mu kami boleh dipenuhi dengan sukacita dan dengan kehidupan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pribadi yang sudah mendengar, yang akan melakukan firman-Mu, dan biar nama-Mu sekali lagi yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan berkati. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebentar akan menutup ibadah kita pada siang hari ini, mengucap syukur untuk pimpinannya. Saya mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudara di tempat masing-masing untuk mau berdoa bersama-sama, untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pimpinan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini. Kau sudah boleh memberkati kami. Ya Tuhan, kami boleh mendapat kesempatan kembali untuk memuji, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kiranya Engkau boleh menerima segala pujian penyembahan kami Tuhan. Juga kami sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan tadi oleh hamba-Mu, Bapak PDP Christian Obaja, yang sudah menyampaikan kepada kami bagaimana, di mana posisi kami Tuhan. Kami tahu Engkau mau supaya kami berada di tempat di mana Engkau berada, di rumah, yaitu di rumah Bapa. Di dalam ibadah pada hari ini kami mengucap syukur kalau kami boleh mempunyai kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama. Engkau juga rindu Tuhan supaya kami juga boleh berada dalam kedewasaan rohani Tuhan, kedewasaan sebagai pelayan Tuhan, karena Engkau menghendaki supaya kami benar-benar boleh mengikuti di mana Engkau berjalan di depan kami juga mengikutinya. Demikian Tuhan juga Engkau kiranya memberkati supaya kami boleh juga bertumbuh menjadi dewasa, mempunyai hati seorang pelayan yang sungguh-sungguh bisa Engkau pakai dimanapun kami berada, di dalam keluarga, di tengah komunitas di mana kami berada, juga di tengah bangsa dan negara di mana kami berada. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus boleh terus bekerja di hati kami. Ya Tuhan, jadikanlah kami pelayan-pelayan-Mu yang sungguh-sungguh mengetahui di mana posisi kami Tuhan, supaya apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, seperti tertulis dalam Yohanes 12 ayat 26 tadi, juga boleh menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, punya Tuhan yang begitu baik,
Tuhan yang mengasihi kami, dan biarlah Tuhan kami mau melayani Engkau dengan sepenuh hati, kami mau berada di mana Engkau berada, dan biarlah kami mau melayani Engkau dengan penuh kesungguhan hati. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin kami dalam perjalanan hidup kami selanjutnya, supaya kami bertumbuh menjadi makin dewasa, menjadi pelayan-pelayan-Mu yang semakin boleh dipercayakan oleh Tuhan, perkara-perkara yang Kau mau pesankan dalam hidup kami Tuhan, supaya kami boleh menyampaikannya bagi keluarga yang belum dimenangkan, bagi banyak orang di sekitar kami yang belum dimenangkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mari urapi supaya kami semua boleh sungguh-sungguh membawa rencana-Mu boleh nyata di tengah-tengah kehidupan kami yang ada di Jerman dan di Belanda. Mari Tuhan Kau yang memberkati, supaya Engkau memberkati Bapak PDP Christian Obaja, pakai hidupnya dengan semakin luar biasa untuk menjadi alat-alat yang Kau pakai untuk menyampaikan apa yang dia perlu sampaikan, jadi menjadi alat membawa kebenaran ini Tuhan, untuk boleh kami semakin bertumbuh lagi Tuhan. Terima kasih Engkau yang kiranya boleh memberkati setiap kami yang sudah boleh mendengar firman-Mu, supaya kami bukan sekedar mendengar, tapi kami juga boleh melakukan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur kalau Indonesia sudah ditolong Tuhan dalam melewati masa pandemi ini. Kalau angkanya semakin menurun, kami tahu itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari Tuhan Kau tolong supaya Indonesia juga boleh sungguh-sungguh mempersiapkan diri supaya tidak ada gelombang berikutnya ya Tuhan, gelombang pandemi berikutnya Tuhan yang masih ada di dunia ini Tuhan, supaya Engkau jaga lindungi bangsa negara kami, supaya kami boleh mengantisipasi segala hal dengan penuh hikmat akal budi. Mari Tuhan berikan kepada pemerintah kebijaksanaan dalam mengatur apa yang perlu diatur, juga masyarakat Indonesia berikan roh yang senantiasa tunduk kepada kebenaran Tuhan. Mari Engkau sendiri bekerja di tengah bangsa dan negara kami. Engkau yang bekerja baik dari Presiden Bapak Joko Widodo, wakilnya, seluruh menteri kabinetnya, bahkan aparat pemerintah baik yang duduk di pusat sampai di daerah-daerah. Mari Tuhan juga TNI, Polri, berikan kesehatian dalam membangun negara kami Indonesia, supaya tetap Indonesia boleh berjalan di garis NKRI yang dibangun di atas dasar berasaskan Pancasila Tuhan. Mari Engkau yang mengerjakan semuanya. Kami tahu hanya kebenaran saja yang bisa meninggikan derajat bangsa. Karena itu Tuhan, berikanlah kesehatian bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia, termasuk kami yang ada di Eropa ini Tuhan, supaya kami boleh tetap dipakai Tuhan menjadi berkat bagi bangsa dan negara di mana kami berada. Kami yang ada di Jerman, juga di Belanda, mari Engkau juga terus bekerja atas Eropa ini, atas negara Jerman dan Belanda, supaya di negara ini pun Tuhan ada orang-orang yang Tuhan taruh di pemerintahan yang takut akan Tuhan, sama seperti Daniel, Sadrah, Mesa, dan Abednego Tuhan. Biarlah ada orang-orang yang Kau taruh dalam pemerintahan di Jerman, pemerintahan di Belanda juga, supaya pemerintahan di negara Jerman dan di negara Belanda boleh juga sejalan dengan rencana kehendak Tuhan. Biarlah ada lawatan Tuhan juga terjadi atas kami di Eropa ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh berada di Eropa ini dalam bimbingan pimpinan Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati supaya kami boleh menjadi warga negara yang baik, yang membawa nama baik bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Mari Engkau terus membimbing ya Tuhan. Ada sekian banyak orang Indonesia yang perlu dijangkau dengan kabar baik, supaya mereka boleh mengenal Tuhan sebagai juru selamat pribadi di negara yang bebas ini Tuhan. Supaya banyak orang-orang yang boleh bertemu dengan kebenaran. Hanya Engkau-lah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, karena tidak seorang pun yang dapat datang pada Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Kau kerjakan dengan kuasa-Mu di tengah bangsa dan negara Jerman, di tengah bangsa dan negara Belanda, khususnya untuk Jerman dalam pemilihan minggu yang akan datang, supaya pemilihan ini berjalan sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang menetapkan raja
Dan Engkau juga yang bisa memecat raja, karena Engkau raja di atas segala raja. Engkau yang kiranya boleh menjadi orang yang paling kami utamakan di tengah pemerintahan ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menetapkannya untuk masa depan bangsa dan negara Jerman. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk sepanjang minggu ini lagi Tuhan. Biarlah kalau Engkau sudah memberkati kami di hari pertama dalam minggu ini, berkati kami juga di sepanjang minggu ini, supaya kami boleh terus membangun kehidupan kami yang takut akan Tuhan. Kami boleh terus dalam hidup dalam persekutuan yang dekat dengan Tuhan, dalam doa bersama, berkati Hope yang ada di kota-kota, supaya Hope atau rumah doa bagi segala bangsa ini boleh semakin diminati oleh seluruh jemaat-Mu Tuhan. Mari bangkitkan seluruh jemaat-Mu untuk bersatu di dalam doa Tuhan. Kami rindu supaya kuasa-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Hope yang akan diselenggarakan di beberapa kota, juga Hope Global pada hari Kamis Kau berkati. Komsel Perak Perkasa Kau juga berkati, supaya melalui komsel ini kami boleh saling membangun satu dengan yang lain. Engkau yang mempertemukan kami kembali dalam pertemuan ibadah yang akan datang melalui online ini. Mari Tuhan berkati para pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau sebagai pemuji penyembah Tuhan, sebagai hamba-Mu juga Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, juga mereka yang melayani di bidang media, ministry, Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu. Kami percaya Engkau boleh memimpin kami sepanjang minggu ini, baik yang sudah berkeluarga, baik yang dalam perencanaan untuk masuki kehidupan berumah tangga, maupun yang masih single. Berkati setiap pribadi Tuhan yang sudah boleh menghadiri ibadah ini, karena Engkau berjanji bahwa Engkau sendiri akan memberikan kekuatan. Kalau kami ada di rumah Bapa, ya Tuhan, kalau kami setia dalam ibadah, maka Engkau juga akan menyatakan janji-janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya ini. Sebentar kami akan berpisah dari ruang online ini, dan Engkau boleh memimpin kami sepanjang sisa waktu hari ini. Berkati ibadah-ibadah onsite yang sudah diselenggarakan di beberapa kota, supaya ibadah onsite boleh dihadiri oleh jemaat GMI Tuhan di setiap kota ini. Berikan hati yang haus, rindu untuk boleh berdatang ke rumah-Mu di saat pintu-pintu sedang dibukakan Tuhan. Kami menyerahkan waktu-waktu depan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Tiba saatnya sebentar kami akan meninggalkan online ini dengan berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita boleh mengarahkan hati kita, mengendahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Karena kasih karunialah Bapa, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai engkau mulai dari sajab ini sampai Maranatha, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin.